Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul asmaul husna was sifatul ula. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari menjelang siang ini kita dapat kembali bersiraturahim dan bermajlis di sini, di tempat yang paling baik dalam kegiatan kajian ilmiah yang kebetulan bersamaan dengan bazar yang sudah diselenggarakan dari sejak hari kemarin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kegiatan kita ini sebagai sebab untuk kita mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Adapun tema kajian yang akan kita bahas bersama adalah tentang bagaimana kita menyiapkan generasi penerus kita menjadi generasi yang soleh dan solihah di tengah tantangan zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita sama-sama mengetahui dan menyadari bahwa saat ini kita hidup di era globalisasi dan digitalisasi. Perkembangan teknologi begitu cepat dan pesat. Jika dulu kita kesulitan untuk sekedar melakukan komunikasi, kesulitan untuk mendapatkan informasi, kesulitan untuk mengembangkan potensi bisnis kita, kesulitan untuk mendapatkan ceramah-ceramah, kajian-kajian yang disampaikan oleh para ulama atau para ustadz, kesulitan untuk bisa mengakses artikel-artikel yang bermanfaat, yang penuh dengan pendidikan Islam. Maka di zaman sekarang semua itu sudah tidak lagi menjadi masalah. Di zaman sekarang semua itu tidak menjadi kendala karena semuanya telah dimudahkan, walhamdulillah. Kemudian perkembangan teknologi yang begitu pesat ini yang memberikan segala kemudahan secara signifikan adalah bagian dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, yang patut untuk kita syukuri. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan. Dia Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kalian seluruh nikmat-nikmatnya.
yang lahir maupun yang batin. Jadi apapun bentuk kemudahan yang Allah berikan kepada kita, sekalipun melalui perkembangan teknologi yang begitu pesat, itu adalah nikmat. Nikmat yang patut untuk kita syukuri. Bentuk syukurnya adalah kita gunakan untuk hal yang bermanfaat. Bermanfaat untuk dunia kita dan juga bermanfaat untuk akhirat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah untuk melakukan hal yang bermanfaat. Ya. Di sini kalau kita perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk terus produktif. Produktif dalam urusan agama kita dan juga produktif dalam urusan dunia kita, karena semuanya itu sebagai investasi kebaikan buat kita. Ya. Jadi saya tidak hanya menekankan bahwa kita harus produktif dalam urusan agama, tapi juga harus produktif dalam urusan keduniaan kita, agar kita tidak tertinggal. Ya. Agar kita juga bisa bersaing di situ, agar generasi yang akan kita upayakan menjadi generasi yang soleh dan solihah juga nantinya memiliki bekal yang baik dalam mengarungi kehidupannya. Ya. Sampai-sampai Rasulullah SAW itu pernah mengatakan, jika menjelang terjadinya hari kiamat, sementara di tangan salah seorang di antara kalian itu masih ada benih yang belum ditanam, jika memungkinkan baginya untuk menanam benih tersebut, maka tanamlah. Kan jelas sekali bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk produktif terus, baik dalam urusan agama kita maupun dalam, sekali lagi, urusan dunia kita. Ma'asyiral ikhwah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Namun demikian, memang dibalik kemudahan, hal-hal yang positif yang kita dapatkan di era globalisasi ini, di era digitalisasi ini, ya kita juga tidak boleh menutup mata. Tidak boleh menutup mata dari pengaruh negatif yang timbul. Dan ini yang harus kita waspadai, tetapi sekaligus ini juga harus kita hadapi. Jangan sampai karena gara-gara ada pengaruh negatif, akhirnya sudah tidak mau tahu urusan apapun. Akhirnya tidak bisa mengembangkan potensinya. Ya, potensi dalam dunia atau keagamaannya, atau potensi yang berhubungan dengan manfaat yang bisa dia raih dalam kehidupan dunianya. Ya. Jadi sekali lagi, di balik kemudahan dan hal-hal positif yang kita dapatkan di era globalisasi, di era digitalisasi ini, kita juga tidak menutup mata kalau ada pengaruh negatif yang timbul. Sekali lagi, ini yang harus kita hadapi. Ini yang harus kita waspadai. Dan ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri. Tantangan tersendiri buat kita yang sedang berupaya menyiapkan generasi penerus kita agar menjadi generasi yang salih dan salihah. Nah, pertanyaannya tinggal apa yang harus kita lakukan. Ini pertanyaannya. Apa yang harus kita lakukan? Jawabannya adalah kita harus memberikan pendidikan yang baik. Yang harus kita lakukan adalah kita harus memberikan pendidikan yang baik agar mereka, generasi penerus kita itu memiliki basic yang kuat dalam hal agama. Karena basic yang kuat dalam hal agama itu penting. Dengan tetap responsif.
terhadap perkembangan zaman dengan memanfaatkan kemudahan yang ada gitu. Untuk apa? Untuk meningkatkan pengetahuan dan untuk meningkatkan serta menjaga integritas pendidikan ya. Maka ikhwatul kiram muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, saya ingin mengatakan bahwa di era globalisasi dan digitalisasi ini pendidikan akan semakin penting, harus menjadi fokus utama kita semuanya ya. Sebab pendidikan yang baik itu tanggung jawab dan amanah yang ada di pundak pertama para orang tua, kemudian yang kedua para guru, para mudaris, para pengajar ya, di sekolah, di lembaga pendidikan, di pondok-pondok pesantren. Demikian juga menjadi tanggung jawab dan amanah para dai di majelis-majelis ilmu. Tarbiyah yang benar atau pendidikan yang benar itu adalah pondasi, landasan kuat untuk kita bisa membangun komunitas atau lingkungan yang kuat. Dan ini sangat dibutuhkan di era sekarang ini, di zaman kita hidup ya. Kita harus membangun komunitas dan lingkungan yang kuat, kuat secara fisik, kuat secara mental, kuat secara akal, kuat secara pemahaman gitu. Kuat agama tentunya, kuat dunianya juga tentunya. Dan ini sesungguhnya tujuan daripada pendidikan Islam itu sendiri ya. Tujuan daripada pendidikan Islam itu sendiri yang didasari dengan penanaman akidah yang kuat, ibadah yang benar, akhlak budi pekerti yang lurus, serta komunikasi dan interaksi yang baik. Ma'asyiral ikhwah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kenapa saya katakan bahwa pendidikan di era sekarang itu semakin penting? Karena pertama, pendidikan seperti yang saya tadi katakan adalah amanah. Pendidikan adalah amanah. Pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya di surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari ancaman api neraka. Hampir semua tafsiran yang disebutkan oleh para salaf dari mulai generasi sahabat hingga generasi yang datang berikutnya ya, ketika mereka menafsirkan ayat ini tidak lepas dari bagaimana kita harus memberikan pendidikan yang baik dan benar pada keluarga kita, kepada diri kita sendiri, pada anak-anak kita, kepada istri-istri kita. Artinya ayat ini secara tidak langsung merupakan pesan gitu, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pendidikan. Pendidikan adalah amanah yang ada di pundak kalian semuanya. Kemudian yang kedua, di surat An-Nisa ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah. Orang-orang yang akan mati, kita semua itu kan akan mati. Orang-orang yang akan mati hendaknya khawatir bila meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah agamanya, lemah dunianya. Kesejahteraan agamanya lemah, kesejahteraan dunianya lemah. Maka kata Allah apa? Falyattaqullah. Hendaknya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyaqulu qaulan sadida, dan hendaknya mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Artinya persiapkan pendidikan untuk mereka, untuk generasi penerus kita. Pendidikan yang baik
Dan pendidikan itu terus berkembang, tidak stagnan, tapi terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Ya. Mungkin dulu kita tidak pernah berpikir tentang sesuatu, baru kali ini kita pikirkan. Mungkin dulu kita tidak butuh, tapi sekarang beda lagi. Sekarang kita butuh. Karena itu terjadi perkembangan dalam sebuah dunia pendidikan itu biasa. Sampai ada yang mengatakan, jangan ajari anak-anakmu dengan pendidikan yang terdahulu, gitu, yang kamu hidup di situ. Tapi ajarkan kepada mereka hal-hal yang sesuai dengan zaman yang mereka akan hidup. Nah, jadi kita harus sadar ya, akan hal ini, ya, betapa pendidikan itu ya amanah, ya, amanah yang besar, dan kita tidak ingin meninggalkan generasi penerus kita dalam keadaan lemah, agamanya lemah, dunianya lemah, nggak memiliki kesejahteraan sama sekali. Ya. Tentu ini menjadi koreksi buat kita semuanya. Ya. Dan satu hal yang ingin sekali lagi saya ingatkan adalah bahwa pendidikan itu terus berkembang. Ya. Tidak bisa pendidikan dilakukan secara monoton, nah, tapi terus berkembang. Makanya di awal saya singgung bahwa ingat, kita sekarang ada di era globalisasi, digitalisasi. Perkuat anak-anak kita, generasi penerus kita, basic agamanya, tetapi tetap responsif terhadap apa? Perkembangan zaman. Caranya bagaimana? Gunakan itu, ya, atau manfaatkan kemudahan yang ada di dalamnya untuk terus meningkatkan kualitas pengetahuan. Nah. Kemudian yang kedua, yang menjadikan pendidikan semakin sangat penting di era atau di zaman sekarang adalah pendidikan merupakan proteksi lingkungan. Pendidikan merupakan proteksi lingkungan. Jadi yang akan melindungi, menjaga lingkungan, ya, dari kerusakan, dari kesesatan. Makanya perhatian utama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dulu itu, kalau kita perhatikan dengan seksama, ternyata soal ini. Soal apa? Soal pendidikan. Perhatian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam soal pendidikan ini luar biasa. Tujuan utama beliau itu adalah dalam rangka menjaga stabilitas umat. Ya, umat itu supaya tetap stabil. Stabil akidahnya, stabil akhlaknya, stabil ibadahnya, dalam keadaan dan situasi bagaimanapun, nggak berubah. Nah, perhatian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kepada soal pendidikan itu sudah beliau perlihatkan dan bahkan beliau terapkan sejak seseorang baru dilahirkan ke dunia. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Makanya ada dianjurkan atau disyariatkan untuk mengadzankan di telinga bayi yang baru lahir. Meskipun saya tahu ini masalah yang ada khilaf di kalangan para ulama, apakah disyariatkan atau tidak. Ada yang berpendapat disyariatkan seperti itu, bayi yang baru dilahirkan itu diadzani. Ada juga yang tidak menganggap itu disyariatkan. Terlepas dari itu, yang pasti Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, ya, di kitab Tuhfatul Maudud, beliau mengatakan sirrut ta'dzin wallahu alam an yakuna awwalu ma yaqra'u sam'al insan kalimatuhu al-mutadhamminatu li kibriya'i rabbi wa 'azamatihi wasyahadati allati awwalu ma yudkhilu biha fil Islam fakana dzalika katalqin lahu syi'arul Islam 'inda dukhulihi ila dunya kama yulaqqinu kalimatat tauhid 'inda khurujihi minha.
rahasia kenapa ada anjuran untuk mengumandangkan azan di telinga bayi yang baru lahir. Ini terlepas dari perselisihan ya. Dan kita harus belajar menerima perbedaan, perselisihan dalam ranah yang memang dibolehkan di dalamnya untuk kita berbeda. Jadi jangan sampai ketika kita tidak sama dalam cara pandang kita tentang sesuatu, ya, tidak menyangkut urusan akidah, manhaj, enggak. Terus kemudian kita vonis dia hizbi, dia ini, dia itu. Ya. Jadi kalau bahasa sekarangnya kita harus belajar open minded, gitu ya. Nah, jangan terlalu kaku, harus membuka diri. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, rahasia kenapa dianjurkan, kenapa disyariatkan mengumandangkan azan di telinga bayi saat dilahirkan, wallahu alam, kata beliau, adalah agar hal pertama yang mengetuk pendengaran manusia itu adalah kalimat-kalimat Allah. Kalimat-kalimat Allah yang mengandung kebesaran Allah, keagungannya, dan juga kalimat syahadat, di mana itu yang akan memasukkan pertama kalinya seseorang ke dalam apa? Islam. Jadi adanya azan di telinga bayi itu seperti mentalkinnya dengan syiar-syiar Islam ketika dia akan masuk ke kehidupan dunia. Dan ini persis seperti mentalkin seseorang dengan kalimat tauhid saat dia akan keluar dari dunia. Dan yang pasti ini adalah salah satu contoh bagaimana perhatian Nabi SAW terkait dengan pendidikan. Beliau terapkan pendidikan itu sampai pun ketika seseorang baru dilahirkan. Ya, ini kan menunjukkan pentingnya hal tersebut. Bahkan kalau kita telaah, kalau kita buka hadis-hadis yang disampaikan oleh beliau, tidak sedikit hadis yang isinya anjuran untuk belajar. Kalau bukan pendidikan apalagi namanya? Gitu. Beliau mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Beliau juga mengatakan muru auladakum bis shalah, perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan salat. Itu kan pendidikan. Ya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Itu pendidikan. Ya. Dan apa yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam terkait pendidikan ini sebenarnya sebuah isyarat gitu. Isyarat bahwa ini loh sesuatu yang harus dijadikan sebagai modal untuk menghadapi waktu yang akan datang. Sebelum berpisah dengan sahabat, salah satu pesan dan wasiat beliau juga kan begitu. Alaikum bisunnati, iya kan? Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Artinya didik diri kalian dengan pendidikan apa? Sunnah. Terus beliau SAW menyampaikan bahwa di kemudian hari akan terjadi banyak fitnah, perselisihan ini dan itu. Beliau selalu menyampaikan kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan terjadi dan akan kita hadapi. Beliau juga selalu menyampaikan perkembangan-perkembangan ya, yang akan terjadi di kemudian hari. Seperti misalnya saat beliau menyampaikan bahwa nanti suatu saat kaum muslimin itu mampu menguasai 2 negara superpower, ya kan? Persia dan Romawi, dan itu kejadian. Tapi itu disampaikan oleh Nabi SAW sebelum kejadian. Ya. Dan gak pernah terpikir sebelumnya oleh kaum muslimin kalau mereka itu ternyata mampu menguasai 2 negara superpower, Persia dan Romawi. Ya. Begitulah Rasulullah SAW menyampaikan kemungkinan-kemungkinan terburuk, menyampaikan perkembangan-perkembangan yang nanti di kemudian hari akan terjadi. Dan beliau juga memberikan bekal kepada kita. Apa bekalnya? Pendidikan, belajar. Ya. Nah, kita sekarang harus mulai bangun gitu. Sadar
bahwa kita hidup di zaman yang ya luar biasa kan perkembangan teknologinya. Ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya ya, untuk terus meningkatkan kualitas keilmuan kita ya, dan menjaga integritas pendidikan sesuai dengan apa yang kita harapkan, supaya dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun kita masih tetap bisa membangun, mengupayakan generasi penerus kita yang nantinya akan menjadi generasi yang soleh dan solihah. Nah, kemudian yang ketiga berikutnya, pendidikan ini akan membuat umat ini kuat. Pendidikan akan membuat umat ini menjadi umat yang kuat, umat yang mampu memikul tanggung jawab, umat yang mampu menghadapi tantangan zaman. Coba kita ingat lagi, ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang kalau kita telaah lebih dalam itu ternyata sangat erat kaitannya dengan masalah pendidikan, walaupun mungkin kebanyakan nggak sadar gitu. Hadis di mana Rasul SAW mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatiha. Setiap kalian itu pemimpin dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Kemudian kata beliau, wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Seorang imam itu pemimpin ya, dan akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpinnya. Bagaimana mungkin seorang pemimpin bisa memikul tanggung jawab dengan baik jika tidak berpendidikan pemimpin itu? Bagaimana mungkin seorang pemimpin bisa ngurus rakyatnya, bawahannya dengan baik kalau dia tidak siap menghadapi tantangan zaman? Karena tidak memiliki pendidikan yang baik. Jadi seorang imam yang dibutuhkan, yang paling utama adalah pendidikan, ilmu, pengetahuan. Kemudian kata beliau SAW, warrajulu fi ahlihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang laki-laki di tengah-tengah keluarganya dia menjadi pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpinnya. Bagaimana mungkin seorang laki-laki, seorang suami bisa menjadi pimpinan yang baik di tengah-tengah keluarganya kalau dia tidak berpendidikan, kalau dia tidak memiliki bekal ilmu, kalau dia tidak pernah belajar, kalau dia tidak terus meningkatkan kualitas pengetahuannya? Sementara dia akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dia lakukan terhadap keluarganya. Ini kan mengarah ke pendidikan semuanya. Artinya sebelum kita menjadi pemimpin di tengah-tengah keluarga, kita harus menyiapkan diri. Menjadi pemimpin yang berpendidikan, menjadi pemimpin yang punya ilmu, begitu. Karena tantangannya kan berat. Apa sih yang membuat sekarang banyak keluarga yang hancur, sampai bunuh-membunuh, terjadi kerusakan dalam segala hal, karena ekonomi, bunuh diri, karena ini dan itu? Karena ilmunya yang minim, SDM rendah, pendidikan yang kurang, begitu. Dan sudah terlalu sering kita mendengar berita-berita tentang itu, ya kan? Kayak baru-baru ini aja di kota Kabupaten Bandung, ya, di Banjaran, ya kan, ada seorang ibu bunuh diri bersama dengan kedua orang anaknya. Sebelum bunuh diri tulis surat. Dan ya cukup mengenaskan, menyedihkan gitu. Tanda tidak ada iman, tanda tidak punya kesabaran gitu. Karena dililit hutang, ekonomi yang susah, sampai melakukan hal yang seperti itu. Anaknya 4, yang 2 itu sama dia diajak sama-sama bunuh diri, waliyadzubillah. Jadi hampir bisa kita katakan ya kerusakan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga atau perilaku-perilaku yang menyimpang di tengah-tengah masyarakat itu karena SDM rendah. Ya, karena kualitas pendidikan yang menurun, padahal kita ini sekarang ada di zaman modern, katakanlah begitu. Zaman modern, teknologi berkembang begitu pesat. Sementara pendidikan malah
tidak kuat gitu. Pendidikan malah melemah. Makanya yang harus semakin kita tingkatkan dan menjadi perhatian kita adalah soal ini, ya, pendidikan. Bukan hanya laki-laki kan yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai pemimpin, wanita juga sama. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulun an ra'iyatiha. Seorang wanita itu pemimpin di rumah suaminya, akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Gimana mau jadi wanita yang baik, yang mengurus rumah dengan baik, mengurus anak-anak dari suaminya dengan baik, kalau wanita ini tidak berpendidikan, agama minim, skill tidak ada, kan mengenaskan, musibah. Nah, apa yang disebutkan oleh Rasul SAW tadi itu sebenarnya ya ada semacam arahan gitu untuk kita mempersiapkan diri, karena kita ini akan jadi pemimpin dimanapun kita. Paling tidak menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri itu dulu. Kan butuh ilmu gitu. Butuh untuk kita belajar supaya kita bisa memperlakukan diri kita sendiri dengan baik. Bagaimana mungkin bisa memperlakukan orang lain dengan baik kalau untuk memperlakukan diri sendiri saja dengan baik tidak bisa, ya. Maka pendidikan akan menjadikan umat itu kuat, kuat dalam memikul tanggung jawab dan kuat dalam menghadapi tantangan zaman. Baik, yang keempat ini juga hal yang penting untuk kita ingat. Pendidikan adalah ibadah. Pendidikan adalah ibadah, adalah bentuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Karena Nabi SAW beliau menyebutkan dalam beberapa hadis pahala yang disiapkan bagi orang yang perhatian dalam hal ini. Seperti misalnya hadis man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah. Siapa yang mengajak, menunjukkan orang lain kepada hidayah. Lihat, kalimat menunjukkan orang lain kepada hidayah, ini kan pendidikan, ya, pendidikan. Siapa yang menunjukkan orang lain kepada hidayah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala yang didapat oleh orang-orang yang mengikutinya, ya. Juga hadis la an yahdiyakallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin ni'am. Allah berikan petunjuk, ya, kepada seseorang melalui perantara kamu. Kita giat di dunia pendidikan, di dunia belajar dan mengajar. Khairun laka, maka itu jauh lebih baik buatmu daripada unta merah. Belum lagi di dalam Al-Quran, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Gak ada yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak manusia ke jalan Allah, mendidik manusia, ya, supaya mau menuju jalan Allah, wa amila salihan, dan beramal saleh. Wa qala innani minal muslimin, kemudian dia mengatakan sesungguhnya aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berserah diri. Nah, ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, berikutnya pendidikan adalah proteksi dari segala macam fitnah dan penyimpangan. Ya, bisa memproteksi kita dari fitnah dan penyimpangan. Dan itu sudah diisyaratkan juga oleh Nabi SAW. Ya, Nabi SAW mengatakan mamin mauludin yuladu alal fitrah atau illa yuladu alal fitrah. Tidak ada satupun anak yang dilahirkan melainkan terlahir di atas fitrah, lurus begitu. Kemudian apa kata Nabi? Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, kedua orang tuanya lah yang kemudian merubahnya. Ada yang menjadi Yahudi, ada yang menjadi Nasrani, ada yang menjadi Majusi. Itu karena apa? Karena tidak memberikan pendidikan yang
baik sehingga anak itu terkena fitnah, sehingga anak itu menyimpang, padahal dari awal sejak dilahirkan anak itu kata Nabi alal fitrah, di atas apa? Fitrah. Ya. Maka harus perhatikan soal pendidikan ini. Ya. Kemudian mungkin ada yang bertanya, kapan pendidikan itu dimulai? Ya. Kalau kita mengacu kepada murabbi kabir, ya, pendidik yang hebat, siapa pendidik yang hebat? Atau bahkan pendidik yang paling hebat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengacu kepada murabbi kabir, pendidik yang paling hebat, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ternyata beliau terapkan pendidikan itu kepada anak-anak sejak usia dini, sejak masih kecil, ya, sejak masih kecil. Tujuannya apa? Tujuannya untuk bisa kedepannya membangun, ya, komunitas atau lingkungan yang baik, dan itu sebagai investasi, ya, investasi yang luar biasa. Nah, bagaimana mungkin masyarakat ke depan akan menjadi masyarakat yang soleh kalau sebelumnya tidak mendapatkan pendidikan yang baik? Nah, jadi pendidikan dimulai dari sejak usia dini. Anak-anak kita masih kecil. Lalu pendidikan apa yang diterapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak? Ini penting. Pendidikan apa yang diterapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak? Pertama, yang diterapkan oleh Nabi SAW dalam hal pendidikan kepada anak-anak adalah pendidikan tentang keyakinan. Pendidikan tentang keyakinan, pendidikan tentang apa? Tentang akidah, supaya anak-anak itu punya basic yang kuat, basic agama, modal, bekal. Nanti ketika sudah besar, dia tinggal mengembangkan, ya, apa yang dia inginkan dan sesuai dengan potensi yang ada dalam dirinya. Yang terpenting basicnya sudah diperkuat terlebih dahulu. Ingatkan pesan Nabi kepada siapa? Sahabat Ibnu Abbas, ya gulam, inni wa'allimuka kalimat, wahai gulam, aku ingin ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfadka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajid tujahak, jagalah Allah, kamu akan dapati Allah ada di hadapanmu. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau kamu minta tolong kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu minta sesuatu, mintalah sesuatu kepada Allah, dan seterusnya. Hadis ini hadis yang isinya Nabi memberikan pendidikan kepada sahabat Ibnu Abbas. Pendidikan tentang keyakinan, pendidikan tentang akidah, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya zat yang harus dijadikan sebagai tempat bergantung. Kemudian juga pendidikan tentang takdir, pendidikan bahwa segala sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi diajarkan oleh Nabi, dididik para sahabatnya dengan pendidikan yang seperti ini. Maka pertama, ya, pendidikan yang diterapkan oleh beliau adalah pendidikan keyakinan atau akidah. Kemudian yang kedua adalah pendidikan motivasi, pendidikan dorongan, ya, supaya anak itu senang kepada kebaikan. Ini dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti contoh sederhananya hadis yang tadi kita baca, muru auladakum bis shalah lisab'in wadribuhum 'alaiha li'ashrin. Perintahkan kepada anak-anakmu untuk sholat ketika dia umurnya 7 tahun. Ini kan pendidikan. Apalagi namanya kalau bukan pendidikan?
Ini namanya pendidikan motivasi, dorongan. Ya. Di dunia pendidikan ini penting. Jadi pendidikan itu bukan hanya sekedar guru menyampaikan sesuatu kepada murid, tapi murid juga butuh mendapatkan apa? Motivasi. Maka guru harus memberikan motivasi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pendidikan motivasi ini kepada anak-anak loh. Sejak dini. Muru auladakum bis shalah, suruh anak-anak kalian untuk mengerjakan apa? Salat. Sehingga mereka itu menjadi senang gitu. Senang kepada salat. Bahkan wadribuhum, sedikit hukum, pukul mereka kalau tidak mau mengerjakan salat. Jika usianya ada di 10 tahun. Sayangnya banyak di antara kita itu yang tidak sadar gitu. Seringnya baca hadis ini tahu, tapi tidak sampai pada kesimpulan bahwa sebenarnya ini adalah pendidikan yang diterapkan oleh Nabi SAW. Pendidikannya adalah pendidikan motivasi, support. Nah, anak-anak kita butuh mendapatkan itu. Nah. Yang ketiga adalah pendidikan cinta dan kasih sayang. Subhanallah, Nabi SAW sampai sejauh itu loh dalam penerapan pendidikannya. Pendidikan cinta dan kasih sayang, coba kita cermati satu hadis yang mungkin kita sering dengar juga, ya. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Disebutkan qabbalan Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Al-Hasan ibn Ali wa indahu Al-Aqra bin Habis At-Tamimi. Suatu ketika Rasulullah SAW mencium Hasan bin Ali. Dan di situ kebetulan ada seseorang yang bernama Aqra bin Habis At-Tamimi sedang duduk dia. Melihat itu Rasulullah SAW mencium Hasan. Aqra kemudian berkata, innali asyaratan, seperti terhentak gitu. Innali asyaratan, saya itu punya 10 anak loh. Anak saya 10. Ma qabbaltu minhum ahadan, tapi enggak ada satupun yang pernah saya cium. Fanadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihi, lalu Rasul melihat kepadanya. Kata Rasul, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mencintai maka dia tidak akan dicintai. Siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi. Ya. Hadis ini tidak sesederhana yang kita bayangkan. Hadis ini sesungguhnya mengandung penerapan pendidikan ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendidikan cinta, pendidikan kasih sayang. Kalau anak kita perlakukan seperti ini, itu nanti mereka akan tumbuh dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang dalam dirinya. Bukan anak-anak yang jahat, yang liar, ya. Yang tidak kenal kelembutan, yang tidak kenal kasih sayang. Ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sungkan-sungkan mencium Al-Hasan bin Ali, ya. Sehingga Hasan itu merasakan bagaimana rasa cinta, bagaimana kasih sayang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu secara tidak langsung akan mendidik Hasan nantinya supaya menjadi pribadi yang penuh kasih dan juga penuh sayang. Kan Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Begitu. Loh, kalau pemeluknya malah cenderung suka dengan tindakan-tindakan anarkis, kekerasan, berarti kan jauh daripada ajaran Islam itu sendiri. Harus disiapkan pendidikan cinta, pendidikan kasih sayang itu. Kalau tidak, jadi liar, ya. Senang keributan, senang huru-hara. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Ikhwatal kiram muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya yang keempat, pendidikan yang diterapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pendidikan moral dan akhlak. Pendidikan moral dan akhlak, ya. Apa yang menunjukkan hal ini?
Hadis yang lagi-lagi tadi sudah kita baca sebenarnya. Muru auladakum bis shalat wa hum abna'u sab'in. Perintahkan kepada anak-anak kalian untuk sholat saat mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Hukum mereka ketika sudah umur 10 tahun tapi tidak mau sholat. Lalu wa farriqu bainahum fil madaji', pisahkan antar mereka di tempat tidurnya. Ya. Ini pendidikan akhlak, ini pendidikan apa? Moral, ya. Supaya anak itu punya tanggung jawab akhlak dengan cara bertahap diajarkan. Itu metode atau pendidikan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, standar beliau. Ya, kita kalau ingin sukses ya harus menggunakan standar pendidikan yang diterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, jadi pertama kita atau pendidikan yang diterapkan oleh Rasul itu adalah pendidikan tentang keyakinan, kemudian pendidikan motivasi, pendidikan cinta dan kasih sayang, berikutnya adalah akhlak dan moral, dan yang kelima adalah pendidikan profesionalisme. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menerapkan pendidikan seperti ini. Ya. Tentang profesionalisme, sikap profesional. Pernah mungkin kita semua mendengar hadis dari Nu'man bin Bashir, ya. Bashir menyampaikan kepada Nabi SAW bahwa saya sudah ngasih sesuatu kepada ini, kepada Nu'man. Kemudian Rasul bertanya, apakah semua anak-anakmu dapat? Apakah semua anak-anakmu dikasih? Kata Bashir, tidak. Lalu kata Nabi SAW, ambil lagi, ya, pemberianmu kepadanya. Lalu kata Nabi, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa'adilu baina auladikum, bersikap adilah di antara anak-anakmu. Nah, perhatikan kalimat ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kamu kepada Allah dan bersikap adilah, profesional kepada anak-anakmu. Jadi kalau satu dikasih, ya yang lainnya juga harus dikasih. Jangan pilih kasih. Begitu. Yang satu diperhatikan, yang lainnya juga harus mendapatkan perhatian yang sama. Dan itu pendidikan secara tidak langsung yang kita terapkan kepada anak-anak kita. Supaya nanti apa? Supaya nanti anak-anak kita juga begitu. Dia akan senantiasa profesional. Saat dia memiliki kerja misalnya, atau memiliki pekerjaan, dia bekerja di satu tempat, maka dia akan melakukan pekerjaannya itu dengan standar etika, dedikasi, integritas. Begitu. Karena apa? Karena sejak kecil dia sudah mendapatkan pendidikan yang seperti itu, yang diterapkan oleh orang tuanya. Ya. Jadi sekecil apapun yang kita lakukan, sejujurnya itu adalah pendidikan. Ya. Itu adalah pendidikan untuk anak-anak kita, untuk generasi penerus kita, sampai pun soal pemberian. Anak-anak itu akan melihat, ya, semua dibagi rata, semua kebagian. Nanti dia akan begitu. Oh, berarti memang harus profesional. Ya. Kalau ada tugas harus dikerjakan dengan baik. Kalau ingin melakukan sesuatu harus dilakukan dengan cara yang baik. Itu kan profesional. Ya. Nah, ini yang diterapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pendidikannya. Ya. Jangan dilupakan. Berarti kan tidak hanya sekedar penanaman akidah atau keyakinan, tapi hal-hal lain yang juga dibutuhkan untuk anak nanti. Begitu. Ketika dia sudah dewasa, perilakunya, akhlaknya, ya kan, tanggung jawabnya, moralnya, sikapnya, begitu.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, pendidikan yang diterapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pendidikan tentang kepercayaan diri. Anak-anak butuh dididik soal apa? Kepercayaan dirinya, supaya anak-anak itu nanti tumbuh tidak menjadi anak-anak yang minder. Ya, pendidikan tentang kepercayaan diri, supaya punya keyakinan gitu, yang kuat, supaya selalu optimis begitu. Dan itu ada di hadis atau di pesan-pesan yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada sahabat Ibnu Abbas. Itu kan pembentukan karakter yang tadi kita baca. Wahai gulam, aku akan ajarkan kepada kalian beberapa kalimat gitu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu terus. Coba dibuka kembali, coba dilihat lagi. Itu sebenarnya pendidikan soal kepercayaan diri. Jadi harus selalu yakin, selalu optimis. Tidak ada hal yang ditakuti, tidak ada hal yang dikhawatirkan. Lalu berikutnya adalah pendidikan soal adab Islam, adab-adab. Ya, seperti hadis yang apa? Ya gulam, qul samillah gitu kan. Wahai gulam, makan dengan baca bismillah. Qul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Qul mimma yalik, makan makanan yang terdekat denganmu. Pendidikan diterapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terus juga pendidikan Quran. Ya, pendidikan apa? Al-Qur'an. Ini juga sama diterapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti hadis yang tadi kita baca, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan pendidikan Al-Qur'an itu tidak hanya sebatas mendidik atau memberitahukan soal huruf-hurufnya, soal kalimat-kalimatnya, tetapi lebih daripada itu. Ya, lebih daripada itu. Pendidikan Al-Quran itu adalah kita mendidik anak, generasi penerus kita, supaya mereka jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidupnya, begitu. Ya, sebagai way of life. Al-Quran, ya, karena Quran itu kan cahaya. Quran itu cahaya yang bisa menerangi kehidupan seseorang. Jadi dibutuhkan kapanpun, dimanapun. Ya. Jangan lupakan pendidikan ini, dan Rasul SAW pun memberikan penekanan dalam hal pendidikan apa? Al-Quran. Ya. Lalu berikutnya adalah pendidikan knowledge, pengetahuan, ya, pengetahuan. Ini juga ternyata diajarkan, bagian daripada pendidikan yang diterapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya anak-anak itu memang dari sejak kecil itu sudah tahu apa yang dibutuhkan dalam hidupnya, yaitu apa? Ilmu, pengetahuan. Begitu. Ya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap apa? Muslim. Dan dulu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan berbagai hal ya di hadapan para sahabat-sahabatnya. Yang terkecil sekalipun disampaikan, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, contoh sederhana seperti masalah apa? Istinja misalnya. Masuk WC, keluar WC, itu kan hal yang ya, terkecil. Itu diajarkan supaya anak itu punya pengetahuan, wawasan, terbiasa gitu. Dan tumbuh kebutuhannya kepada ilmu pengetahuan. Nah,
Dan selain itu, ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, kita juga butuh untuk terus berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan putra-putri kita, anak-anak kita, generasi penerus kita menjadi anak-anak, putra-putri generasi penerus yang solih dan solihah. Makanya Nabi SAW mewanti-wanti dengan satu kalimat. Apa itu? La tad'u ala anfusikum wala ala auladikum wala ala amwalikum. Jangan sekali-kali kamu mendoakan kehancuran ya untuk dirimu, untuk anak-anakmu, untuk harta bendamu. Ini warning disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jangan pernah mendoakan kejelekan, keburukan, kebinasaan untuk diri-diri kita. Demikian juga untuk anak-anak kita. Jadi kalaupun kita melihat ada perilaku ya mungkin kita tidak sreg, kita tidak suka yang dilakukan oleh anak-anak kita, maka yang paling utama adalah kita tetap doakan kebaikan. Jangan sekali-kali mendoakan apa? Kejelekan. Ya, jangan doakan kejelekan. Nah, doakan anak-anak kita, putra-putri kita dengan doa-doa kebaikan itu sangat penting. Dan dampaknya sangat besar. Untuk itulah Nabi mewanti-wanti jangan sampai mendoakan kejelekan untuk dirimu dan juga untuk anak-anakmu. Ini kan antisipasi. Sebelum kita menghadapi hal-hal yang tidak kita inginkan. Siapa sih yang ingin anak-anaknya menjadi anak-anak yang tidak soleh? Kan gak ada ya. Gak ada yang ingin anak-anaknya menjadi anak-anak yang tidak soleh. Semuanya ingin agar anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang soleh ya. Tapi terkadang apa yang menjadi keinginan kita itu tidak sesuai dengan harapan kita, gak kesampaian, terkadang begitu. Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita, walaupun apa yang menjadi keinginan kita tidak sesuai dengan kenyataan, tidak terwujud begitu, tetap jangan pernah doakan apa? Kejelekan ya. Doakan kebaikan. Nah, ikhwatal kiram muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu tadi di antaranya yang kita sampaikan ya, perlu untuk kita ingat bersama ya, bahwa pendidikan adalah hal terpenting yang harus terus kita kembangkan ya, karena pendidikan itu berkembang ya. Kemudian kita juga harus terus bersemangat ya, memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak kita sejak mereka masih kecil ya, karena itu adalah investasi dalam membangun ke depan masyarakat yang solih dan solihah. Lalu tadi juga disampaikan soal pendidikan yang diterapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak. Di antaranya pertama adalah pendidikan tentang keyakinan, kemudian yang kedua pendidikan tentang motivasi, yang ketiga pendidikan tentang cinta dan kasih sayang ya, lalu yang keempat pendidikan tentang moral dan akhlak, yang kelima pendidikan tentang profesionalisme ya, kemudian yang keenam pendidikan tentang apa? Kepercayaan diri, supaya anak punya percayaan diri yang kuat, tidak minder. Lalu yang ketujuh pendidikan tentang adab Islam, yang kedelapan pendidikan tentang mencintai Al-Quran ya, supaya
anak-anak itu selain mahir, bisa membaca Al-Quran dengan baik, hafalannya kuat, juga menjadikan Al-Quran itu sebagai pedomannya, ya, sebagai way of life, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah pendidikan knowledge, ya, ilmu pengetahuan. Nah, dan yang 10, jangan lupakan untuk apa tadi? Mendoakan anak-anak kita dengan doa-doa yang baik. Jangan pernah, ya, mendoakan mereka dengan doa-doa yang buruk, doa-doa yang mengandung kejelekan. Nah, insyaallah untuk sesi pertama kita cukupkan sampai di sini, ya, dan nanti kita akan lanjut kembali. Dan insyaallah kita akan bahas tentang bagaimana cara pendekatan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal pendidikan. Wallahu taala a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.